Oke, Mbak Dewi, seperti apa Yes. mungkin menjalankan bulan puasa tahun ini? Tentunya ada yang berbeda karena tanpa didampingi oleh almarhum suami Haji Lulung. Seperti apa? Ya, eh, jauh berbeda sekali. Terus terang sampai tadi pagi juga saya masih sedih ya, masih mengeluarkan air mata. Karena selama 14 tahun berumah tangga dengan beliau kan selalu ada ya. Setiap Ramadan, Idul Fitri, Lebaran. Kali ini baru tahun pertama ini tanpa beliau, tanpa almarhum, yang sedih, kayaknya hampa. Dan saya selalu menguatkan anak-anak. Kali ini nggak ada papi, sabar ya sayang. Ayo doakan papi setiap sholat gitu. Terus kirimin doa. Nanti pas mau menjelang Idul Fitri kita ke makam papi, saya bilang gitu. Masih suka dimimpikan nggak sih sama almarhum suami? Sekarang ini sih belum ya. Waktu awal-awal adalah beberapa kali dimimpiin gitu. Kalau saya disuruh yang kuat ya Mi, tapi yakin Mami bisa melewati ini semua. Insya Allah itu aja. Apa yang kadang membuat sedih nih ketika menjelang Lebaran atau momen Lebaran ini bersama Pak Haji sendiri? Kenangannya? Kenangannya itu biasa kita kalau puasa ya, biasa sahur sama-sama, terus kadang terawih sama-sama kalau Pak Haji lagi ada waktu. Terus pas menjelang Idul Fitri ada waktu beberapa kali kita sama-sama, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha ya, Lebaran Haji. Tapi masih merasakan nggak sih keberadaannya di sekitar Mbak Dewi mungkin? Oh iya tentu, kadang-kadang ya ada gitu, maksudnya Haji kan biasa, dia kan yang orang yang selalu hektik ya, maksudnya orang yang selalu sibuk di luar rumah. Kita tuh beranggapan Pak Haji tuh masih ada, karena memang Pak Haji kan suka keluar kota. Kalau lagi keluar kota kan lama tuh, kadang 2 minggu, ya paling cepat seminggu atau 5 hari. Ya kita anggap seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau lagi rindu, papi pulang dong. Kadang-kadang istri keras banget, nggak boleh kita manggil orang yang nggak ada. Gitu. Itu sih. Kadang Nabil juga, kadang anakku juga kangen sama papi nih ya, sama mami juga gitu. Barang-barang almarhum masih disimpan atau seperti apa? Atau Nah, kita sudah bagikan ke yang lebih layak memakai, dan juga ada sih beberapa saudara atau teman gitu. Yang nggak semua, ada yang barang yang kesayangan Pak Haji yang saya tinggalin, yang saya nggak kasih, yang sering dipakai maksudnya. Itu yang saya simpan, ada beberapa baju gitu, sepatu, jam tangan. Kalau minyak wangi anaknya yang pakai. Jadi kalau sekolah pakai minyak wangi, aduh inget papi, anaknya sekarang ini. Nabil yang pakai parfum papinya. kalau Lebaran Pak Haji apa dulu tradisinya, apa selalu menyiapkan THR atau apa ini buat keluarga, saudara atau seperti apa? Iya, selalu. Udah dari 2 minggu sebelum Lebaran, 2 minggu dapat puasa itu, almarhum selalu yang sibuk untuk menyiapkan, contohnya belanja buat anak-anak ya, kedua THR buat karyawan di rumah, terus karyawan di luar rumah, teman-teman yang kita kenal. Ya sekarang nggak ada beliau ya, alhamdulillah sih karyawanku pada maklumin, pada mengerti dulu untuk saat ini. Tidak sebesar yang seperti Pak Haji sebelumnya kami berikan. Terus pasca kepergian suami nih Mbak Dewi sekarang apa lebih sibuk, apa nih kegiatannya sekarang? Aku menjalani suatu profesi sebagai advokat ya, pengacara. Memang dari ada Pak Haji juga saya sudah ambil profesi itu, advokat ya. Apa mungkin alasannya mengambil profesi sebagai advokat Mbak Dewi? Alasan dari Pak Haji atau saya pribadi nih? Ya Pak Haji sama Mbak Dewi sendiri. Sebenarnya tadinya saya cerita sedikit ya. Sebenarnya itu sangat bertolak belakang dengan saya profesi sebagai pengacara tadinya. Tapi karena kan Pak Haji itu tidak mau saya tuh bekerja di perusahaan orang atau gimana ya, maksudnya ikut sama orang. Beliau almarhum tuh maunya saya, kamu boleh kerja tapi kamu profesi. Ada 2 yang saya jalani sebenarnya, pengacara dan notaris. Nah,
karena notaris itu prosesnya sangat amat lama, makan waktu yang sangat lama, jadi saya lebih fokus ke advokat, pengacara, dan notaris saya jalani, tapi sepertinya saya lebih memilih menjalani dalam arti bukan saya menjalani sebagai notaris ya, belum, karena masih proses. Jadi sepertinya saya tinggalin dan saya lebih fokus ke pengacara, advokat gitu. Karena memang pesan beliau, lu tuh cerewet mah, lu lebih pantas jadi pengacara, kasarnya itu seperti itu. Karena lu cerewet banget. Gue aja kalah sama lu karena suka ngomong kayak gitu, suka ngeledek kayak gitu dia. Berarti ini boleh dibilang menjalankan amanah dari almarhum Siap, suami ya. betul sekali. Terus apa mungkin tadi selain itu pengen jadi pengacara, pengen apa lagi mungkin? Apakah pengen membantu orang-orang yang bermasalah tapi nggak ada baik atau seperti apa? Seperti itu ya. Kita kan menjalani profesi pengacara itu bukan hanya sekedar membantu masyarakat yang mampu. Apabila ada masyarakat yang tidak mampu datang ke kita untuk meminta bantuan kita, ya kita harus membantu. Karena kan memang sesuai dengan janji dan sumpahnya advokat harus membantu seluruh masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih kelas, harus wajib. Berarti sekarang udah bisa beracara ya sebagai advokat udah ya, udah resmi ya. Sudah. Gimana, berat dan tanggung jawabnya seperti apa? Berat juga nggak menjadi pengacara? Menikmati proses sebagai advokat nih. Berat sih enggak, kita menikmati aja. Ya memang kan ada plus minusnya ya. Gitu. Ya kita itu kewajiban kita. Kita kan memilih profesi kita sebagai pengacara, ya itulah tugas kita dan itulah tanggung jawab kita, ya udah kita harus jalani.